Pemirsa Inframe, saatnya berakhir pekan dan saatnya berwisata. Di informasi berikut kami akan hadirkan informasi seputar wisata, kuliner, dan kerajinan tangan yang tentunya bisa menjadi mood booster untuk menemani akhir pekan Anda. Langsung saja simak informasi selengkapnya hanya di Inframe, informatif, inspiratif. Pemirsa, pastinya Anda sudah tidak asing lagi dengan tempat di mana saya melaporkan kali ini. Yap, Taman Botani Sukorambi Jember. Selama beberapa bulan terakhir, Taman Botani Sukorambi Jember ini ditutup karena pandemi COVID-19. Sekarang sudah dibuka lagi. Namun seperti apa keseruan berwisata di era new normal? Kita intip selengkapnya dalam liputan berikut ini. Wisata Taman Botani Sukorambi ini kembali membuka kunjungan dari wisatawan. Namun bagi Anda yang ingin berkunjung diwajibkan mematuhi protokol kesehatan ya, yakni memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Untuk spot wisata wahana hampir seluruhnya telah dibuka oleh Taman Botani, namun memang masih ada beberapa spot yang masih tutup. Spot flora dan fauna contohnya yang menjadi favorit pengunjung kini sudah bisa dinikmati. Bermacam fauna yang ada di Taman Botani bisa menjadi hiburan yang mengasyikkan, baik untuk wisata selfie maupun hiburan bagi Anda yang penat usai bekerja penuh setiap hari. Tempat wisata ini memang telah resmi dibuka, namun tidak semua warna wisata di sini bisa kita nikmati. Ada beberapa spot yang masih ditutup, di mana pihak pengelola masih tetap memberlakukan atau mentaati apa yang menjadi protokol kesehatan dari pemerintah. Hal ini dilakukan guna untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Tak hanya itu, spot wahana memancing kini juga menjadi favorit pengunjung loh. Karena usai memancing, hasilnya bisa langsung dibawa pulang atau diolah dan disantap di sini. Salah satu pengunjung, Nunung, mengaku dirinya bersama keluarga sengaja datang ke sini untuk mencari hiburan. Dirinya juga mengapresiasi karena pengelola tempat wisata yang memberlakukan protokol kesehatan. Ibu, ini kan udah beberapa bulan yang lalu COVID, terus habis itu udah dibuka kan. Ini gimana Bu kesannya? Ya senang banget sih ya. Kita nggak perlu jauh-jauh ya Mbak. Kenapa? Apa Mbak, kabupaten sendiri punya yang bagus kayak gini ya. Kok mau jauh-jauh, nggak usah jauh, hemat, murah ya Mbak. Nggak perlu capek ya. Mau nginep ada, 10 tahun yang lalu nggak ada. Nggak ada, jadinya pengen nginep ini Mbak. Sementara itu, owner Taman Botani Sukorambi Jember, Febrian Anantakahar, membenarkan bahwa Taman Botani Sukorambi Jember sudah buka kembali dengan memberlakukan protokol kesehatan, seperti pengukuran suhu tubuh saat masuk ke tempat wisata, penyediaan tempat cuci tangan, serta pembatasan pengunjung sesuai aturan pemerintah. Protokol kesehatan dari depan, kita sudah 18 protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kemenpar sudah kami laksanakan. Kemudian sampai di bawah pun kami melakukan protokol itu sampai ke bawah, sampai ke semua areal, dan semua areal kami buka dengan peraturan-peraturan yang ada, dengan harapan masyarakat tetap datang, masyarakat tetap bermain, tapi tetap sehat sampai di rumah. Untuk jam masuk tetap jam masuk kami untuk Taman Botani tetap seperti biasa jam 7 sampai jam 4, tapi untuk cafe tebing kita rencanakan sampai jam 9 malam.
Nah, bagi Anda yang sudah ingin berwisata, Taman Botani Sukorambi ini bisa menjadi referensi Anda untuk berakhir pekan, namun tetap menjaga diri dari COVID-19. Dengan menikmati wisata alam, diyakini bisa membuat badan kita menjadi segar serta meningkatkan imun tubuh. Pemirsa, akhirnya saya sudah mengitari atau berkeliling di beberapa spot yang ada di Taman Botani Sukorambi Jember. Dan pastinya saya juga sudah cuci tangan, dipastikan steril ya dari beberapa bakteri. Pemirsa, demikian tadi liputan singkat kami kali ini di Taman Botani Sukorambi Jember, di mana Taman Botani Sukorambi Jember telah membuka dan menerima kembali pengunjung atau wisatawan untuk berlibur di tempat ini. Namun bagi Anda yang ingin berkunjung atau berlibur di Taman Botani Sukorambi Jember ini, ada baiknya Anda harus memastikan kondisi kesehatan Anda terlebih dahulu dan tetap mematuhi apa yang menjadi protokol kesehatan dari pemerintah agar Anda tidak menulari atau tertular beberapa virus, khususnya virus corona. Primer Fantari, Yudis Adi dari Taman Botani Sukorambi Jember melaporkan. Nah, setelah berwisata ke Taman Botani Sukorambi Jember, kali ini kami akan mengajak Anda untuk melihat dan menikmati manisnya budidaya madu. Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19 kali ini ternyata di segala sektor memang mengalami penurunan skala prioritas. Salah satunya yakni sektor ekonomi dan berbagai jenis usaha yang ada di tengah masyarakat. Namun pemirsa, kendati demikian, Anda jangan salah. Ternyata masih ada jenis usaha yang mampu menjaga eksistensinya di tengah pandemi kali ini. Salah satunya yakni usaha budidaya madu yang ada di Kecamatan Mumbulsari, Kabupaten Jember ini. Ternyata masih banyak masyarakat yang berbondong-bondong untuk menjaga imun mereka di tengah pandemi. Anda penasaran bagaimana? Berikut informasi selengkapnya. Pemirsa Inframe, sudah 34 tahun Indra menggeluti profesinya sebagai peternak lebah. Meski di tengah pandemi seperti saat ini, mampu meraup untung hingga 2 kali lipat. Hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan dari masyarakat akan kebutuhan madu. Nah, ini sebanyak berapa kotak ini Pak di sini? Ini 220-an Oh, kotak. sekitar 200 ya Pak ya. Oh. Nah, pemirsa, kali ini saya sedang bersama Bapak Indra, di mana beliau adalah pemilik sekaligus pengelola di sini ya Pak ya. Apa kabar Bapak Indra? Baik, Aduh, baik. Sehat selalu ya Pak ya. Banyak mengkonsumsi madu. ya, karena madu tidak kena COVID. Betul. Nah, ini Bapak mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah ya Pak ya, perjalanan usaha Bapak Indra sendiri dari awal mulanya nih seperti apa sih Pak? Ceritanya panjang sekali. Iya. Gimana Pak? Saya usaha ini sudah 34 tahun. 34 tahun ya Pak ya? Ya, mulai dari lebah, berapa setup, terus berkembang
sampai sekian banyaknya. Nah ini Bapak, di tengah pandemi COVID-19 ya, banyak sekali sektor yang mengalami penurunan penjualan, apalagi UMKM ya Pak ya. Nah untuk madu sendiri ini bagaimana Pak? Kalau madu sebenarnya bagus daripada produk lain ya, karena madu itu dibutuhkan oleh manusia untuk Menjaga peningkatan imun. daya tubuhnya supaya tidak kena COVID. Ya. Di awal-awal COVID itu malah lakunya lumayan Oh. bagus ya. Mengalami penaikan ya Pak ya? Ya. Cuman barangnya yang nggak ada. Caranya yang nggak ada. Nah ini Pak, masih di tengah pandemi COVID-19 ini, adakah kesulitan tersendiri bagi Bapak untuk mendistribusikan madu-madu ini di Ya, apanya? karena COVID kadang-kadang ada PSBB, ada apa itu yang kita sulitan, umpama yang dulu itu kan Surabaya, kita mau kirim ke Madura nggak bisa. Madura nggak bisa. Nggak bisa, ya. Mau kirim ke Sidoarjo tuh sampai 15 hari baru nyampe. Tak hanya Indra, Bagus Wahyudi selaku reseller yang telah menginovasi produk olahan lebah alami ini juga menyampaikan bahwa permintaan madu di lapangan khususnya pada saat pandemi kali ini sangat meningkat. Ia juga mengaku kewalahan untuk memenuhi permintaan konsumennya baik dari daerah Jember maupun luar daerah. Nah ini untuk produk-produk yang dijual di Istana Madu Jember ini apa saja Pak? Jadi pertama dulu saya menjual madu budidaya jenis lebah mellifera seperti ini. Ya, ada bunga randu, bunga tea itu karet. Sekarang ini yang kita panen ada bunga kopi. Ya. Nah, setelah itu berkembang lagi, banyak orang tanya madu hutan. Akhirnya saya ngambil juga di Silosanen, di Baban, di tempat saya ngajar. Itu jenis lebah apis dorsata, lebah gung. Ya, ada lagi lebah apis tirana yang lebah kecil lokal itu. Sama lebah kelanceng yang mudah dibudidaya. Nah untuk penjualannya sendiri Bapak sudah sampai mana saja Pak? Kalau saya sudah Jawa Timuran. Jawa Timuran ya? Kalau yang luar Jawa itu Kalimantan, Jakarta, pernah ke Hong Kong juga pernah. Sekarang kan pandemi ya Pak ya? Nah ini bagaimana Pak siklus penjualan di Istana Madu Jember sendiri di tengah pandemi Pak? Alhamdulillah ya, ini keberkahan juga. Menjadi berkah tersendiri ya? Nah, pas pandemi mulai Maret kalau nggak salah itu bulan Ya, Maret, mulai sampai Maret. sekarang Alhamdulillah itu omsetnya 2 kali lipat, sudah di atas 30. Pemirsa, sangat nikmat sekali. Baru kali ini saya menikmati honeycomb atau sarang madu secara langsung. Nah, demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan mengenai budidaya ternak madu yang murni dan asli dari Kecamatan Mumbul Sari, Jember. Ini merupakan salah satu contoh jenis usaha yang dapat menjaga eksistensinya di tengah pandemi. Ternyata pandemi bukan hanya masalah keterpurukan ekonomi saja. Demikian tadi pemirsa, semoga informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Mumbul Sari, Desi Suyitno, Rosid Romansyah melaporkan. Bagaimana pemirsa? Tidakkah Anda tertarik untuk mencoba madu alami tersebut? Atau mungkin ingin menjadi pengusaha madu? Tahan dulu. Berikut kami sajikan informasi kuliner yang juga cocok untuk dijadikan bisnis. Pemirsa, sambal biasanya disediakan mendadak menjelang waktu makan tiba. Namun tak jarang sebagian orang lebih menyukai atau lebih memilih sambal siap santap yang tersaji dalam kemasan. Karena selain efisien juga gampang untuk dibawa kemana-mana. Nah, pemirsa, kondisi demikian dimanfaatkan oleh sebagian pebisnis untuk berwirausaha membuat sambal dalam kemasan yang dipasarkan secara online. Dan saat ini saya sudah berada di kedai Bebek Begor. Kita akan mengetahui bagaimana proses pembuatan sambal dalam kemasan yang ada di sini. Di kedai Bebek Begor milik Yosi Ermawan ini menjual aneka jenis sambal untuk memberikan cita rasa yang unik lain daripada yang lain. Bahan utama sambal lebih dulu dilakukan pengasapan. Bahan yang digunakan sebetulnya sama saja dengan bahan pembuatan sambal pada umumnya. Bahan dasar seperti bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah besar, garam, gula, dan kaldu bubuk diolah seperti biasa. Namun yang menjadi unik, Yosi menambahkan bahan pelengkap sebagai penguat rasa seperti jenis ikan tuna,
udang, cumi, dan teri. Bahan pelengkap tersebut diolah dengan cara diasap menggunakan batok kelapa. Usai matang, bahan pelengkap tersebut lalu dicampur dengan bahan dasar rempah-rempah yang sebelumnya telah dihaluskan. Nah, selanjutnya usai tercampur, keseluruhan bahan tersebut dimasak dengan digoreng hingga matang. Setelah matang, sambal yang dinamai sambal begor ini lalu di-packing dengan botol yang sebelumnya telah disterilisasi dari kuman dan bakteri. Di tengah pandemi COVID-19, usaha milik Yosi yang bergerak di bidang restoran ini sempat menurun hingga 60%. Pembeli banyak yang takut untuk keluar rumah dan berimbas sepinya orderan. Yosi akhirnya menyiasati dengan menjual produknya secara online dengan memanfaatkan media sosial dan juga marketplace. Dan benar saja, kini usaha miliknya kembali hidup, bahkan karena media sosial tersebut, kini produk sambalnya bisa dijual ke luar negeri. Untuk menghadapi persaingan dalam kondisi COVID ini saya juga mengepush, ya mau tidak mau medsos kami harus kami push. Kami mulai berani melakukan FB Ad, ke Instagram lebih kami poles dengan lebih baik, bahkan kami berani IG Ad, kami juga bermain di marketplace. Ini ya alhamdulillah perjalanan waktu toko kami di situ udah silver 1 di Tokopedia, alhamdulillah. Nah itu salah satu trik-trik kami untuk menghadapi kondisi yang menurun ini. Nah pemirsa, itu tadi proses pembuatan sambal yang ada di kedai Bebek Begor. Nah ini dia contohnya, ada beberapa varian rasa di sini, dan tadi yang dibuat adalah sambal tuna asap. Seperti ini kemasannya. Namun pemirsa, tak lengkap jika kita hanya melihat proses pembuatannya saja tanpa kita mencicipi atau mencoba rasa sambal yang ada di sini. Ini masih tersegel pemirsa, kita buka ya. Nah, ini seperti ini dalamnya. Aromanya sangat sedap sekali, langsung kita coba ya. Kita coba cocol dengan ikan gurame bakar. Bertepatan dengan waktu makan siang, selamat makan. Rasa sambalnya enak sekali, pedasnya pas, mantap, sedap, dan juga sangat terasa sekali asapnya yang menjadikan ciri khas sambal asap di sini. Nah, bagi Anda yang penasaran bagaimana sensasi dari aneka sambal asap yang ada di sini, langsung saja datang dan pesan di Jalan Kertanegara nomor 18 Kabupaten Jember. Demikian tadi pemirsa informasi yang dapat kami berikan untuk Anda. Prima Ervantari, Yudis Adi melaporkan. Nah, setelah kita tadi sudah berjalan-jalan dan juga melihat bagaimana proses pembuatan sambal begor, tak lengkap rasanya jika tidak ditutup dengan sajian kuliner yang segar pemirsa. In frame langsung saja.
Halo pemirsa, pandemi ternyata bukan hanya berbicara mengenai permasalahan bagi sebagian besar masyarakat di Indonesia. Ternyata pandemi juga menjadi berkah bagi sebagian lainnya. Bagaimana tidak pemirsa, kali ini saya akan mengajak Anda untuk melihat salah satu usaha yang masih bisa menjaga eksistensinya di tengah pandemi dengan menggunakan pemasaran melalui media sosial. Langsung saja pemirsa, ikuti perjalanan saya. Makanan yang terbuat dari bahan utama pisang yang dibalut dengan adonan berwarna hijau ini memang banyak menjadi menu kuliner favorit bagi semua kalangan dan semua usia, dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Salah satunya yakni Ruri, warga Kelurahan Gebang, Perumahan Gria Gebang Permai Blok H nomor 3 Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember yang sudah berjualan pisang ijo semenjak kurang lebih 1 tahun yang lalu. Karena kualitas pisang ijonya sangat terjaga, usahanya tersebut mendapatkan respon yang sangat baik dari para penikmat kuliner. Biasanya pisang ijo Jojo ini buka di daerah alun-alun kota Jember. Namun karena efek dari pandemi, ia memilih memasarkan produknya secara online. Namun meskipun ia berlabuh ke sistem penjualan online, peminatnya mengalami peningkatan daripada hari-hari biasanya. Permisi. Ya, silakan Mbak. Halo, apa kabar Mbak? Wah, ini sedang proses pembuatan pisang hijau ya. Nah pemirsa, ini merupakan salah satu usaha yang telah saya bahas tadi kepada pemirsa. Ini merupakan salah satu usaha yang masih eksis dan lebih eksis bahkan ya Mbak ya, di tengah pandemi. Betul. Nah pemirsa, selain saya akan menceritakan bagaimana sih proses pemasaran di tengah pandemi, kali ini saya akan mengajak Anda juga untuk mengikuti proses pembuatannya juga. Nah ini awal mula bagaimana ini Mbak pembuatannya? Ya, jadi karena ini pisang ijo modifikasi ya Mbak Desi. Iya. Karena kan kita sebetulnya taunya dari Makassar. Cuman karena ini modifikasi, jadi ini ala-ala pisang ijo Jojo, kita dadar dulu kulitnya di sini. Nah kalau yang belum modifikasi ini bentuknya seperti apa biasanya Mbak? Kalau aslinya adonannya itu dikukus. Oh dikukus. Dikukus bersama pisangnya. Setelah dikukus lalu dipotongi. Nah cuman yang modifikasi ini saya bentuk kulitnya bentuk dadar, seperti dadar belung. Betul. Ya. Lalu dibungkus, jadi pisangnya posisinya sudah dikukus, lalu ditaruh di ini kulitnya, kemudian digulung seperti biasa. Jadi bentuknya seperti risoles dan pastinya lebih terasa ya Mbak ya untuk pisang hijaunya Iya, nanti. betul. Wah ini Mbak, saya boleh ya ikut proses Boleh, pembuatan Mbak Desi. pisang hijau. Iya. Nah ini gimana Mbak? Ya, Apa jadi mulanya? gampang kok Mbak Desi, tinggal dilipat kayak amplop, ditutup begini. Langsung saja, Mbak, ya? Ya, dari sini Mbak Desi. Dari Nah, tinggal dilipat. Sudah jadi pemirsa. Satu gayung ya. Iya. Jadi terlalu besar. Karena kalau terlalu besar gosong ya. Kulitnya akan ini. Nah ini untuk bahan baku pisangnya Mbak. Wah kan penjualannya sudah melejit ya Mbak ya. Ini didapatkan dari mana Mbak? Kalau pisangnya kita memang khusus pisang raja ya Mbak Desi. Iya. Nggak bisa pakai pisang yang lain. Oh, ini sepertinya sudah mulai matang Mbak. Ya, boleh. Apa mau mencoba? Oh iya ini, Mbak pastinya, biar tidak penasaran ya Desi? Mbak. Iya, silakan. Wah ini tanpa dilepas pun juga sudah mulai bisa gerak sendiri ya Mbak ya. Iya. Wah sudah terlepas sendiri pemirsa. Jadi kita tidak perlu melakukan usaha yang sangat besar untuk memindah dari panci ini ke daun ini. Nah pemirsa, kali ini saya sedang bersama Ibu Yusuf, di mana beliau adalah pemilik sekaligus pengelola di Es Pisang Ijo ini. Nah selanjutnya kita akan mengobrol secara langsung bagaimana sih eksistensi bisnisnya di tengah pandemi kali ini. Langsung saja pemirsa, kita sapa beliau terlebih dahulu. Halo Ibu, apa kabar? Baik. Sehat Nggih. selalu ya Bu ya, di Amin, tengah puji pandemi. Tuhan. Ya, betul. Nah ini Bu, mungkin bisa diceritakan kepada pemirsa yang ada di rumah mengenai Ya. bisnis Ibu di tengah pandemi ini bagaimana Bu? Ya, mengalami penurunan, tapi kami tidak
putus asa. Kami biasanya jualan di alun-alun. Karena sekarang ini musim pandemi, ada pandemi COVID, jadi kami jualan di rumah sambil melayani pesanan online. Tapi tidak meskipun dijual secara online, tapi tetap banyak yang pesan. Banyak peminatnya ya. Banyak peminatnya karena memang es pisang hijau kita ini sudah pembeli sudah merasakan ini enaknya resepnya sama pisang hijau, kualitasnya. Untuk bisnis pisang hijau ini sendiri dimulai dari kapan? Ya sekitar bulan November tahun 2019. Ya, kita biasanya menawarkan dulu online PO ya. Kalau sudah terkumpul berapa misalnya 100 porsi, ini sudah nyetok pisang dulu. Karena pisang tidak boleh langsung dipakai karena masih cepat ya. Jadi nyetok pisang itu 3 hari sebelumnya sudah ada pisang yang masak. Berarti kalau langsung datang ke sini bagaimana Bu? Nah, kita juga sedia sedikit tiap hari bikin. Nah, kita berbicara mengenai promosi ya. Ini promosinya melalui media apa saja? Instagram, terus WhatsApp, ya. Ini juga banyak kalangan yang sudah mengetahui kontak Sudah. Bu ya. Nah, ini Sudah. kebanyakan kalangan mana saja Bu? Tetangga atau keluarga? Tetangga, terus temennya anak-anak, terus anak saya kan di Argopuro. Itu sana orang Argopuro itu juga banyak yang pesan. Sudah tahu kualitasnya. Kalau pesen 1-2 boleh. Nah nanti ini kan kita rekap seberapa hari itu yang pesen misalnya orang berapa sampai 100 porsi. Nah kita layani. Nah kita ngirimnya pakai ongkir. Nah kalau orang yang pesen buat arisan itu ya minimal 20 porsi. Untuk kalau datang langsung ke sini juga bisa Bu? Bisa. Kita sudah langganan sih, mulai dari awal buka kita udah incipin dan rasanya enak sekali, makanya kita bolak-balik beli. Di WA, kita dikabarin satu-satu kebetulan kalau pandemi ini belinya bisa pakai online gitu. Ya dengan melanjutkan melalui online saya rasa itu jalan satu-satunya yang terbaik karena membantu juga bagi yang lain, nggak perlu keluar rumah jadi bisa pesan lewat online. Kalau harganya sama kualitasnya pas banget ya, porsinya gede jadi kenyang deh ya semoga kualitas tetap dijaga, terus pelayanan juga ditingkatkan untuk menjadi lebih baik. Nah pemirsa, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan mengenai eksistensi usaha kuliner di tengah pandemi COVID-19 ini. Ternyata pemirsa, dari liputan ini kita bisa melihat bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya melulu soal permasalahan saja, tetapi tergantung tentang bagaimana kita berusaha. Semoga sehat selalu dan semangat selalu untuk Anda pemirsa. Dan informasi kali ini bermanfaat bagi kita semua. Dari Jember, Desi Suyatno, Yoyo Puji melaporkan. Itu tadi beberapa informasi kuliner dan wisata yang kami hadirkan. Semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi Anda. Saatnya kita pamit undur diri pemirsa. Tapi jangan lupa ya untuk tetap saksikan kami di Inframe. Setiap hari Sabtu pukul 9 pagi hanya di Jember 1 TV. Inframe, informatif, inspiratif.